Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam Islam itu selalu perintahnya itu thalabul ilmi, untuk mencari ilmu setiap saat. Seperti doa Nabi Musa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu setiap saat. Oleh sebab itu, oleh Allah diperintahkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk menambah ilmu itu, walaupun ada ilmu yang langsung oleh Allah diberikan kepada hambanya seperti kepada Nabi Khidir, tetapi secara umum ilmu itu harus dituntut. Cara menuntut ilmu itu diantara membaca buku apapun saja. Mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biar membaca buku matematik, buku pengetahuan umum, buku apapun saja yang mengandung ilmu, walaupun secara tidak langsung itu dikatakan ilmu umum, tapi pergunakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Baca buku apapun saja yang bermanfaat dengan ucapan Bismillah. Itu cara untuk menambah ilmu. Cara untuk menambah ilmu itu masih banyak. Di samping Sayyidina Ali berkata, ij'al man amamaku mu'alliman. Ada yang mengatakan ustadzan. Jadikanlah setiap orang yang ada di depanmu itu guru. Nah, karena apa? Setiap orang itu tentu punya kelebihan masing-masing. Kita bertemu dengan orang yang menanam cengkeh. Kita tanya sama dia bagaimana cara menanam cengkeh dan bagaimana cara memetik cengkeh, bagaimana menjemur cengkeh. Kita dapat ilmu dari siapa? Dari orang yang ada di depan kita ini sebagai petani cengkeh. Kita bertemu dengan petani tembakau. Jadikanlah petani tembakau itu guru. Sehingga kita bagaimana cara menanam tembakau masih kecil, harus ditutup dengan daun supaya tidak kena langsung matahari. Bagaimana ketika tembakau sudah mulai tumbuh, harus disiram karena tembakau tidak mau air dari atas. Nah, kita tahu bagaimana ketika panen tembakau udara dalam keadaan panas. Kalau misalnya besok mau panen tembakau, malamnya ada hujan, wah itu habislah harga tembakaunya, sama dengan harga daun kering, sehingga mereka menangis, bisa bunuh diri kadang-kadang. Lah ini kita tahu bagaimana ilmunya tembakau. Kita bertemu dengan orang yang ahli mebel, kita bertanya tentang bagaimana proses mebel ini. Akan orang yang menjadikan setiap orang di depannya sebagai guru, maka orang itu akan mendapatkan ilmu banyak sekali. Kita ketemu dengan pedagang tekstil, kita tanya bagaimana berdagang tekstil, bagaimana ngambilnya barang. Itu semuanya tiap orang itu mempunyai ilmu tersendiri. Oleh sebab itu manusia itu jangan sombong. Kadang-kadang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Betul, Anda mempunyai kelebihan daripada orang lain, tapi orang lain pun mempunyai kelebihan yang lebih daripada Anda. Jadi setiap orang saling membutuhkan, tidak ada perasaan saya ini lebih daripada mereka, tidak. Harus sadar saya punya kelebihan, tapi di samping itu saya tetap punya kekurangan. Orang lain pun punya kekurangan, punya kelebihan. Oleh sebab itu belajarlah kepada orang lain. Siapapun bisa dijadikan guru. Kita belajar dengan orang yang bikin kursi, bagaimana cara bikin kursi, bagaimana cara motong kayu. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah suatu ketika dia turun dari untanya. Begitu turun dari untanya, dia ditanya, "Mengapa tuh kau turun dari unta?" Kata Sayyidina Ali, "Maaf, itu ada guru saya."
Nah, ketika tidak seguru apa? Oh, dia guru mengajar saya cara memotong kayu. Bagaimana memotong kayu supaya robohnya ke sebelah mana? Itu saya diajarkan cara memotong. Itulah guru saya. Nah, itulah. Maka Sayyidina Ali itu sangat tunduk dan sangat menghargai guru. Kuntu abdat liman allamahu harfan. In arada ataqau wa in arada ba'ahu. Saya ini menjadi budaknya orang yang mengajarkan ilmu kepada walaupun satu huruf. Kalau dia boleh memerdekakan saya, merdekakanlah saya. Kalau dia mau menjual saya sebagai budak, juallah saya. Inilah kata-kata Sayyidina Ali yang sangat tawadhu sekali. Saya ulang sekali, kuntu abdan liman allamani harfan. Saya akan siap menjadi budaknya kepada orang yang mengajar saya walaupun satu huruf. In arada ba'ahu. Kalau dia mau menjual saya, juallah saya. Wa in arada ataqahu. Kalau dia ingin memerdekakanlah saya. Itulah tawaduknya Sayyidina Ali kepada seorang guru, sampai seorang yang mengajar beliau cara motong kayu pun dia hormat, turun dari untanya menghormati guru. Ini diantaranya riwayatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat memuliakan ilmu, karena memuliakan ilmu memuliakan guru. Orang yang tahu harganya ilmu, orang yang menghargai guru. Itulah pedoman yang perlu kita adil. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak langsung masuk sekolah belajar sebagaimana anak-anak pelajar, kita banyak bergaul dengan orang-orang. Bergaul dengan petani, dengan macam-macam pertanian. Ada petani karet, belajarlah sama petani karet bagaimana cara menyadapnya karet, bagaimana getah itu kalau ketika musim hujan dan musim kemarau. Kita akan diajar oleh mereka. Kita belajar kepada petani tebu, kita belajar kepada petani kelapa sawit, bagaimana kelapa sawit itu. Kita belajar pada pedagang. Pedagang itu bermacam-macam. Ada pedagang tekstil, ada pedagang sayur, ada pedagang ini. Belajarlah kepada mereka. Akan mendapatkan ilmunya masing-masing. Bisa belajar sama tentara, militer yang berpengalaman perang. Bisa belajar pada siapapun. Maka ij'al man amamaka mu'alliman. Jadikanlah semua orang yang di depanmu sebagai guru. Inilah bagian dari saya, pesan-pesan di dalam kita menambah ilmu dan menambah pengalaman. Insya Allah pengalamannya akan luas, ilmunya akan luas, mengetahui segala persoalan hidup ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.